warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, tekan pula loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan akan informasi, update informasi dari channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin sedikit mengupas perbedaan antara pagu indikatif dan pagu definitif. Karena bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman mengelola bos madrasah, ketika kita melihat di Rekam dan saat ini sudah ada instruksinya ya untuk dimulai dari pagu indikatif. Ternyata di lapangan teman-teman masih banyak yang belum familiar terkait definisi dari indikatif dan definitif, pagu indikatif dan definitif, perbedaannya seperti apa akan sedikit kita kupas di sini. Semoga bisa memberi gambaran ya untuk teman-teman semua terkait pengelolaan dana BOS, bagaimana apa untuk pagu indikatif dan bagaimana untuk pagu definitif. Langsung saja Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita akan sedikit membahas terkait itu ya. Saya kutip dari berbagai sumber, kita lihat untuk pengertian ya, gambaran untuk pagu definitif yaitu perkiraan alokasi anggaran yang diberikan untuk sebuah program atau kegiatan pada tahap perencanaan awal. Jadi indikatif ini dibuat di awal ya, sebelum tahun ajaran, tahun anggaran berjalan. Jadi misalkan untuk 2025, maka di bulan September atau bahkan sebelumnya indikatif itu harus sudah ditetapkan. Ini bagian dari untuk perencanaan pemerintah ya dalam menentukan anggaran definitif yang akan ditetapkan nanti. Jadi nanti ada gambaran untuk setiap lembaga berapa yang dibutuhkan, itu adalah dari pagu indikatif ya. Jadi terkait dana BOS Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi Bapak Ibu di indikatif ini adalah menentukan anggaran sendiri, merencanakan anggaran sendiri berapa yang akan didapat, bagaimana penggunaannya berdasarkan jumlah siswa di madrasah Bapak Ibu sendiri ya. Bisa menentukan berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan pagu anggaran untuk dana BOS setiap siswa. Yang saat ini kita tahu sejak tahun 2023 dana BOS itu menggunakan dana BOS majemuk ya, sehingga setiap daerah punya pengali yang berbeda tergantung tingkat kemahalan masing-masing daerah ya, berbeda-beda untuk setiap anak. Itu alokasi dana BOSnya setahun berapa itu berbeda-beda setiap kabupaten kota ya, setiap kabupaten kota, dan juga untuk jenjang jelas berbeda. Jadi silakan seperti itu ya untuk awalnya. Pagu ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi atau prioritas. Jadi ini hanya sedikit untuk perencanaan di awal ya Bapak Ibu, teman-teman. Di perencanaan di awal sebelum pagu itu ditetapkan. Bahkan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pemerintah sebuah lembaga itu berapa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan itu tercermin dari pagu indikatif yang dibuat. Biasanya pagu indikatif digunakan untuk memberi gambaran awal mengenai kebutuhan anggaran yang kemudian akan disesuaikan lebih lanjut. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi pagu indikatif ketika kita bicara di BOS ya, di Rekam ya, Bapak Ibu teman-teman silahkan input sesuai dengan jumlah siswa. Jadi tidak kita menulis sendiri ya nominalnya ya, nominal untuk pendapatan kita tulis sendiri, hitung sendiri sesuai dengan jumlah siswa. Tidak usah khawatir karena nanti ini adalah bisa dirubah ya, karena nanti ketika sudah ditetapkan dalam bentuk pagu definitif, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Ini hanya perencanaan awal, jadi perlu dipahami ya Bapak Ibu. Jadi ditulis sendiri pagunya, nominalnya berdasarkan jumlah siswa di madrasah. Dan saya yakin jika jumlah siswanya sudah berdasarkan BAP BOS ya, BAP BOS terakhir ya, kemudian dikalikan dengan pengali alokasi setiap siswa sesuai dengan yang ada di lampiran Jumis BOS. Di sana ada tiap-tiap daerah alokasinya berapa. Saya yakin itu tidak melesetnya, tidak akan jauh ya Bapak Ibu, tidak akan jauh karena ketika sudah menjadi definitif. Nanti ketika definitif ditetapkan berupa SK ya,
berupa SK PPK yang menyatakan bahwa madrasah ini mendapatkan nominal bos segini dan ditampilkan dalam rekam dalam bentuk ketika Bapak Ibu input rencana pendapatan itu otomatis muncul, itu artinya sudah ditetapkan. Itulah yang namanya pagu definitif. Nah, ini Bapak Ibu ya, pagu definitif. Pagu definitif adalah alokasi anggaran yang sudah disetujui secara final dan pasti setelah melalui proses penyesuaian dari pagu indikatif. Nah, tadi gunanya pagu indikatif adalah sebagai gambaran sebenarnya bagi pengelola kebijakan pemerintah di sini bagian keuangan untuk menentukan kebutuhan dana ya anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga. Kalau di madrasah ya akumulatif dari madrasah seluruh Indonesia akan menjadi gambaran kebutuhan untuk madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi indikatif versus definitif barangkali nanti bisa memberi gambaran ya untuk teman-teman sekalian. Ini sudah tidak berubah dan digunakan sebagai dasar pengeluaran anggaran untuk sebuah program atau kegiatan. Tentu saja ketika sudah ditetapkan, misalkan di BOS itu sudah ditetapkan, ya biasanya itu tidak berubah sampai kita pelaporan, ya nominal yang kita laporkan adalah dana itu ya. Ini pagu definitif lebih mengikat dan menjadi rujukan dalam pengawasan penggunaan anggaran. Jadi gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi saat ini sesuai dengan edaran yang terbaru, Bapak Ibu teman-teman diarahkan untuk membuat pagu indikatif setiap tahun ya, setiap tahun. Kalau biasanya mungkin di awal rekam itu semuanya langsung, beberapa kabupaten kota sudah menerapkan ini Bapak Ibu teman-teman indikatif, tapi beberapa kabupaten kota yang lain memang belum. Ini tergantung admin kabupaten kota masing-masing ya. Di pagu definitif tidak usah khawatir, nanti Bapak Ibu ketika sudah input dari indikatif mau ke pagu definitif, Bapak Ibu tinggal ekspor ya, tidak perlu untuk input ulang ya. Jadi dari indikatif jika sudah sesuai langsung diekspor. Jika belum tinggal diubah mana yang tidak sesuai. Ketika ada perubahan baik dari segi jumlah dana yang pendapatan maupun belanjanya itu masih bisa dirubah, yang otomatis di sana sudah tidak banyak lagi menginput ya, tinggal hanya edit saja, editing ya, dari ubah sedikit dari indikatif ke definitif. Dan luar biasa sekali jika indikatifnya sudah sesuai dengan definitif, berarti perencanaan di awal sudah sesuai, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, demikian sekilas terkait perbedaan antara pagu indikatif dan pagu definitif, karena banyak teman-teman juga yang ternyata belum familiar terkait ada indikatif dan definitif, dan itu harus dilakukan di rekam ya, di perencanaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan selamat bekerja, dimulai dari EDM seperti video-video saya sebelumnya. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sudah mengikuti informasi ini. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi bagi yang belum subscribe, tombol subscribe-nya masih merah, silakan ditekan ya Bapak Ibu, rekan-rekan. Tekan bola loncengnya agar ketika saya update video baru Bapak Ibu menerima notifikasi sehingga tidak ketinggalan update informasi dari channel ini. Terima kasih, kita ketemu di informasi berikutnya. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.